Marilah sebagaimana biasa diawali kita dengan pembacaan suratul Yasin, tahlil, tahmid beserta rangkaiannya. Kita khususkan kepada keluarga Bapak Matsuri sekeluarga dan umumnya untuk ahli kubur keluarga kita semua, dan kita semua senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya ada etika bersama itu yang baik bagaimana? Pada saat kita bersalaman, ini mohon maaf ya Pak Isari, mau tangan ya Pak. Ini kita berjabat begini Pak, sampai tangan kita lepas. Ini dosa kita berguguran. Ini hadis sesuai ini. Saya baca betul ya. Dan banyak juga ustaz-ustaz ternama yang bicara seperti itu, termasuk sekolahnya juga dari kecil itu di Madinah. Itu Islamnya ada. Jadi berguguran Pak. Makanya kadang kalau kita bersalaman itu maksudnya banyak. Pertama, kita merendahkan diri sama orang yang kita jabat tangan. Kedua, mempererat tali silaturahmi. Dan ketiganya yaitu Pak, di samping kita minta maaf, istighfar, yaitu salah satunya tadi kita berjabat tangan, terlepas itu dosa kita berguguran. Itu salah satunya. Jadi kalau memang berjabat tangan benar. Kalau memang dosa kita mau gugur, kita tiap hari bagiin dosa kok. Kadang ngomongin orang, ngomongin diri sendiri, itu bagus kalau ngomongin sendiri. Dia kalau benar ngomongin orang, kalau enggak, itu seperti pahala kita habis seperti api membakar kayu bakar ya Pak tadi. Letak. Ngomong janda. Oh, jadi janda. Jadi itu dia. Gibah. Nah itu gibah itu kenapa? Ya kebanyakan ya di neraka seperti itu. Kalau saya baca ya 80% waktu Nabi kita Isra Mi'raj itu di neraka itu ya gara-garanya banyak seperti itu masuk neraka itu. Saya rasa itu aja ya, karena ini saya cuma nyambung aja dulu. Karena saya nggak enak, saya seperti masih ada Pak, masih buat jam lagi saya mau ceramahnya. Cuma karena memang ada guru kita ini, jadi mungkin lebih bagusnya. Tadi belum ngopi. Saya tutup dulu. Sama saja, karena kalau dulu kayak Pak Ustaz Jadi. Nggak enak. Terus saya jadi gua. Tinggalnya beda. Tinggalnya Menggugurkan dosa. Terusin. Terima kasih para Bapak Ustadz Erin yang telah menyampaikan tausiah. Semoga apa yang disampaikan semoga dapat kita ambil pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali ada yang ditanyakan jamaah semua terkait apa yang disampaikan Ustadz Erin tadi. Silakan Bapak, ada yang mau bertanya? Bapak Bejo nih. Katanya tuh kalau jabat tangan menggugurkan dosa. Orang yang nggak punya tangan tuh nggak pernah jabat tangan. Itu gimana? Gini Pak. Ada bahasa istilahnya. Bagus. Pertanyaan bagus. Jadi begini, harus mohon maaf harus kita gini. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi ada orang tanya kan, cuma kadang-kadang gini, termasuk saya ya, mohon maaf Pak Bejo. Kadang bayangan kita, ilmu kita, matematika kita itu kadang disamakan dengan matematika kita sendiri. Matematika Allah itu beda. Contoh kayak tadi,
Jangankan yang nggak punya tangan, saya berjabat tangan di sini, di sana itu saya melambaikan tangan itu dianggap sudah berjabat tangan. Yang penting niat pergi haji ini maunya apa? Semua perbuatan itu pertama niat kok. Pergi haji niat, apalagi sholat. Sholat kalau nggak ada niat nggak sah. Haji pun sama, semua tergantung niat. Jadi kalau memang tadi bagaimana kalau tidak ada tangan? Ya itu kan matematika kita. Matematika kita, oh nggak ada tangan berarti nggak bisa berbukan dosa. Berarti yang nggak bisa berbukan dosa yang tangannya lengkap. Nggak begitu, nggak begitu Pak. Jadi itu matematika kita. Senyum aja bisa Pak ya? Ya Pak. Senyum aja. Nah, senyum tadi bisa, ya, itu sudah sama. Itu kan penglihatan kita. Penglihatan kita, kalau bahasa kita ini matematika kita. Kalau matematika kita kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Mau dimanapun 2. Allah kan nggak begitu. 1 dikalikan 10 ya guys. Bulan Ramadan dikalikan 70. Mana ada 1 kali 1 sama dengan 70? Nggak ada. Nanti di bulan Ramadan itu ada. Seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa. Kita namanya nanya. Saya juga kadang gitu sama Pak Isadi. Ya kalau nggak tahu jangan nanya. Kalau nggak tahu kan nggak nanya sebentar di jalan ya Pak Isadi ya. Satu diserahin satu malah Kalau dewasa Pak, Nah, ada map. Tapi kalau lagi jengkel males gua nanya. Gitu paling gitu Pak. ya semua Pak, semua kita ini punya sifat yang sama. Ini kalau lagi jengkel Inilah. males gua nanya. Makanya ada istilahnya begini. Pak Erwin percuma sholat oh nggak sah. Haji aja juga belum becus, tampilnya juga belum beres. Wah, nih Pak Erwin suka ngeliatin ini suka ngomong orang. Nggak ada masalah. Udah sholat aja nggak usah dengerin omongan orang. Nggak beres sholat kayak gitu. Sholat aja. Yang nerima itu bukan dia, Allah. Udah sifatnya kayak begitu, kelakuannya gitu, kagak sholat tuh, bener-bener bejat manusia kayak begitu. Kenapa? Siapa tahu istilahnya pada saat dia sholatnya keberapa umpamanya, siapa tahu hidayah turun Pak. Amin. Siapa tahu hidayah turun. Ini mohon maaf sebuah kali Pak, mohon maaf Pak. Sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, alhamdulillah dia sudah menjaga Nabi kita. Tapi tahukah Anda siapa dia sebelumnya jadi sahabat Nabi itu? Bajingan kayak gimana juga, orang komunis kayak gimana juga gak bakal tega kalau kelakuan Nabi. Tahu Pak kelakuannya apa? Waktu zaman itu kalau punya anak perempuan tuh aib Pak. Sekarang balik tanya kepada diri kita sendiri. Itu anak perempuan Umar bin Khattab dikubur sendiri sama dia sendiri Pak. Saking malunya. Zaman dulu jahiliyah, itu yang sebut jahiliyah itu begitu. Hidup-hidup Pak itu Pak. Hidup-hidup, malu, gengsi kalau kasih kita mah. Sekarang kita oke lah. Kita nih mau maaf jangan sampai gembong narkoba, gembong rampok, gembong segala macam. Anak sendiri itu pasti kita lindungi pas berjalan kita. Tapi kalau Allah sudah kasih hidayah, tuh malah jadi sahabat Nabi. Benar tuh. Karena apa? Allah tuh lihatnya endingnya kok, bukan awalnya. Lebih baik mantan peminum, mantan perampok daripada mantan ustadz ya. Apalagi ustadznya suka bikin arisan, kabur lagi tuh kan, kayak begitu. Nggak usah, mana yang kayak kita begini. Edit lah. Jadi, ya ini ngomong itu pelajaran, saya nggak ngomong nama ya. Iya. Nggak ngomong nama. Tenang Pak, aman. Nah ini pelajaran buat kita, pelajaran pahit. Jangan sampai ada korban-korban lagi. Saya berapa kali pesan minta maaf ketua kita, tolong Pak nanti kalau ada ustadz segala macam di sini udah ada bu kita ustadz Isadi. Nanti dia bingung ini kok orang saya siapa yang ngajar ustadznya kayak begini, suruh jihad lah, suruh nikahin anak bini lah ustadz itu Isadi seperti itu. Orang ngapain kayak begitu? Jadi saya rasa itu aja ya Pak. Istilahnya ya alhamdulillah masih hujan begini aja kita masih hadir, itu bersyukur. Pahalanya double Pak. Halo iya, Amin, amin. pahalanya double Pak. Amin. Jangan dikira sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahalanya. Terus kita di sini cuma sekali, terus kita kalah sama belum tentu hati niatnya Pak. Semakin berat niat, semakin kita melangkah, semakin kita berat melaksanakan itu semakin besar pahalanya. Kalau di Masjidil Haram jangan ditanya, walaupun 100.000 kali, tapi Allah untuk maha adil dilihat.
Jadi itu aja ya Pak Betul, jadi panjang lebar Pak Betul. Saya sengaja panjang karena saya tadi kayak sampai dinikmatin makan, kalau saya tak berhenti lagi dimakan ya kan, sudah lama lagi. Itu aja sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya tadi mau nanya, Dewas. Ngopi dulu lah. Silakan, yang lain aja dan aja banyak. Kamu Pak? Pak Erwin, ibah mitos yang ibah tadi, mitos tuh beneran toh? Apa ini? Mitos apa ini? Tanya. Oh, Ada kata saya ngomongin Pak Yanto nih, ngerasani lah. ngerasani tuh jualnya. Tapi dosanya Pak Yanto terus gede sayang. Bukan ngerti aku tak harus kosong. Iya. Tapi kayak gitu nggak? Dosanya yang diomongin Nggak, bisa. nggak ngerti aku. Yang ngomongin gitu. Silakan Pak, jawab Pak itu. Pertanyaan dari Pak Samari. Aku lebih baik diomongin orang belum caranya begitu ya. Jadi badan begitu. Tapi hilang. Tapi temen nggak marah ya. Marah. Ya nggak denger dong. Ini jeleknya. Ya itu. Dosanya Pak Yanto pindah ke aku. Ini Pak. Dengerin, Mas ini. Sebenarnya hal ini udah diulas sama Ustadz Tadi itu beberapa waktu yang lalu. Ya, Dan jelasnya saya pernah lihat di YouTube Ustadz itu Pak Abah Muhammad Bakif, ulama besar di Kalimantan Timur. Saya sering bagus sekali yang ceramahnya. Jadi seperti yang Pak sama bilang itu terus terang Pak, itu sebenarnya fatal. Saya bilang fatal karena begini. Dia bilang begini Pak, ada kadang orang, jadi kalau kita itu jangan merasa wah kita sudah cukup Pak, ini kita nggak bakalan saya masuk neraka siksa kubur pasti. Pada saat itulah ajak itu turun Pak. Ini kata ulama itu. Terus keduanya, kalau kita gibah jelek-jelekin orang lain, mau Pak Isadi itu gini kapan sih naik haji? Kalau kasih duit dong dia pakai haji kan begitu kan umpama gitu kan. Kemarin agak naik haji itu pada saat seperti itu Pak, pamannya tadi mah istilahnya biasa ya, bagus itu. Saya jelek-jelekin Pak Isadi, saya itu termasuk, makanya kemarin saya ngomong di Pawawan Pertemuan siapa itu. Bukan mungkin lagi, iya saya pernah ngomongin bapak-bapak semua, saya mohon maaf, mendingan begini daripada saya ajak ribut. Kenapa? Tadi saya Pak Isadi bilang, saya jelekin Pak Isadi. Pahala yang saya punya, Pak Samai, ya. transfer. Dan jadi bukan ATM BSC aja Pak, pahala tetap. Termasuk hutang sama Pak. Kalau saya nggak bisa bayar sama Pak Isadi, nggak ada duit, pahala saya dikasih. Tolong koreksi ya Pak Isadi ya. Semua bukannya pahala ya. Pahala kerja bakti, bikin tenda, segala macam, pahala mendatang ke masjid ini. Kita mau bayar, mau bikin bayar. Habis pahala saya Pak Isadi, Pak Samai. Dosa Pak Isadi transfer ke saya. Kalau saya nggak punya apa-apa lagi, dosanya transfer ke saya. Ini bukan saya ngomong Pak, ini saya cuma nyampaikan Pak. Ilmu masalahnya ini ulama besar. Mungkin juga ini ulama juga sama, dia tahu, dia ketawa saya tahu apa namanya ini. Itu seperti itu. Makanya ada orang yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya di hadapan Allah. Dia merasa, oh saya udah pergi haji 8 kali kok. Nah ini pergi haji 8 kali, Pak Haji Rauf cuma sekali. Zakat saya gedean Pak saya daripada Pak Haji Rauf, umpamanya di balai kan ngomong bukan diri. Udah merasa pokoknya kayak pasar gak kain pangpangina ke segitu. Gak ada lagi yang lain gua di sini deh. Bukan saya itu. Jadi gak ada lagi nih yang kayak saya lagi. Semua kecil lah. Ayu. Pada saat dia menghisap, Allah bilang apa? Kalau bahasa kitanya, ya lu cemen, lu cuma ngomong doang. Apa yang lu punya semua pahala lu dikasih ke Pak Isadi semua? Dosa orang juga dikasih ke lu. Makanya tuh lu mulut lu jaga tuh di dunia. Kayak lu bener aja. Begitu. Jadi ini terus terang nih Pak Samai ya. Ini buat saya nih omongan nih terus terang aja jujur saya ngomong. Ini bener kejadian loh. Ustadz galak. Kenapa? Ngomongnya bahaya, Ustaznya takut loh. Waktu Nabi Islam itu tunjukkan Pak, masalah itu sudah ada Pak. Orang neraka itu sudah ada. Ustaz curhat gimana nih? Jadi
Nah ini masih begitu. Jadi hati-hati kalau kita ngomongin orang. Ini saya buat saya sendiri, Pak. Ya seperti itu, nanti dihafal orang kita bangkrut itu loh, orang yang paling bangkrut itu. Kita bangkrut di dunia masih bisa minum, masih bisa makan. Kalau di sono, ya itu jangan sampai begitu. Itu ya tadi ya ini tukar pikiran bukan saya guru Pak sama itu ini tukar pikiran ya seperti itu. Kira-kira gambarannya itu. Kenapa? Kebanyakan orang 99% masuk neraka itu kenapa sih? Gara-gara mulutnya. Kenapa? Nanti itu mulutnya dikunci Pak, yang lain pada ngomong. Seperti itu. Kira-kira seperti itu ya Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kuncinya 2 inci. Iya, terima kasih. Gimana Pak Sami sudah Muter-muter lagi. paham Pak? Jelas Pak? Balik sono lagi. Ini insya Allah nanti kedepannya Pak Ustadz, nanti kita banyakin jam terbang ya. Semakin banyak jam terbang, mungkin semakin banyak ilmu yang akan disampaikan kepada kita semua. Jadi apa saya ya? Iya. Jadi mau nambahin silakan. Baik tambahin Pak. Nih saya mau nanya nih, ini sehari-hari kita loh Pak, mengingat ya, karena mungkin tak subuh nih kejadian lagi Pak, kita juga sama. Lupa rakaat Pak, untuk apa namanya sih, sujud sahwi ya Pak Yanto ya? Nggak Lupa ngerti ya? aku, Pak. Iya, nggak jadi gini, umpamanya nih, Belum makan. Ntar nanya di rumah aja. Ini mana udah nyemplung. sambil makan, Jangan pakai selak. Udah makan dulu. curang lo, ada lagi gitu tuh, menurut saya kenapa dia yang enak tuh. Enak di Ustaz ya. Orang kan makan di ceramah, kita ngomong, dia dari kagak, dokter dia. Apalagi Terima kasih Bapak Prihatin. Waktu tadi adalah sama-sama waktu sepenuhnya serahkan kepada jamaah dan nanti mungkin bisa disambung kembali. Silakan Bapak yang ada di hadapan hidangan yang telah disampaikan dinikmati. Silakan. Semua ini nanti sampai nanti kita akhirat nanti juga dalam keadaan bersahabat. Kenapa? Ketika kita berdoa itu, Allahumma firli wali walidayya wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum. Jadi kita itu mendoakan, ya, mendoakan kebaikan kepada yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Nah, itu pertemanan kita ini emang pada saat ini adalah pertemanan di dunia juga dan di akhir juga, insya Allah. Nah itu jadi yang saya tekankan kepada Bapak semua, masalah salaman itu adalah bagian daripada budaya. Ya, sebelum masuk Islam juga orang tua kita dulu itu udah salaman. Karena apa? Salaman ini adalah khasnya orang Indonesia. Sepertinya begitu ya Pak. Nah Bapak Ibu, Bapak semua, saya harapan juga nanti bukan Pak Erwin aja nih yang bisa memberikan apa namanya saling mengingatkan. Jadi undur maqala, wala tandur maqala. Jangan lihat apa yang, jangan lihat siapa yang mengucapkan, tapi lihatlah apa yang diucapkan. Kalau kita melihat yang mengucapkan, kalau kita senang sama seseorang, walaupun ucapannya itu salah, kita benerin aja. Kalau kita melihat seseorang karena dia itu ucapannya benar, ya kita ikutin. Kalau kita suka seseorang, wah ini walaupun dia salah, ikutin aja. Walaupun dia misalnya apa ucapannya itu benar, tapi karena kita nggak suka sama orang itu, tetap aja kita salahin. Jadi bapak-bapak semua jangan apa namanya
belajar untuk berdiskusi aja. Kayak tadi itu hidup ini diskusinya, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Tadi kayak Jusawi ada yang meluruskan tadi kan Pak Ustadz guru kita yang masalah salaman tadi, masalah zakat tadi, ya itu pengetahuan ini tidak bisa didapatkan kalau kita cuma di rumah aja. Jadi malam Senin ini saya harapkan Bapak-Bapak semua bisa hadir lagi untuk bersilaturahmi. Tadi yang Pak Haji bilang ketika di Mekah belum ada belum ada komunikasi karena tadi itu mungkin ada suratan takdir, niat yang baik hari bisa bertemu. Apalagi kan sekarang punya komunikasi. Cuman kita ini tadi apa yang dikatakan sama Pak Bendahara punya HP itu kayak megang pisau emang. Tergantung yang orang yang megangnya bisa untuk motong yang baik, bisa untuk yang jelek. Kalau kita di-share sesuatu yang kira-kira itu hanya untuk menimbulkan dosa jariah buat kita, yang bisa lagi cukup sampai kita aja. Kenapa? Itu dosa itu sampai terus. Tapi kalau ada kebaikan dalam itu silahkan. Tapi kalau ada ini gosip masalah kayak gini, gambar-gambar yang kurang pantas, udah cukup sampai di kita aja. Nanti wah juga paling ini ketawa aja. Nah itu dosa jariah namanya. Tapi ada pahala jariah kalau kita sampaikan yang kira-kira baik ya kita sampaikan. Ya. Jadi kita saling mengingatkan dari persaudaraan kita bukan hanya di Masjid Al-Madinain dalam keadaan hidup, kita juga doakan saudara-saudara kita yang telah meninggal, jamaah-jamaah kita yang berhasil kita doakan. Jadi persaudaraan pertemanan kita ini dunia dan akhirat. Mudah-mudahan mungkin saya lagi kelopak-kelopak ada Pak Darno itu juga Pak Asep jamaah kita Al-Madinain. Kok hari ini dia tambangnya benarnya itu Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling tolong-menolong di akhir nanti. Ya. Ya. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah undangan dari masjid peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kita ini diundang. Yang pertama kita ini diminta kontribusinya Bapak ya. Nah, saya tawarkan Bapak kita ini ada kas ya. Bapak tiap minggu kan ngasih ke kopak itu kita kumpulin adalah uang, nanti Pak Bendahara akan menyampaikan. Kira-kira kita ini mau sumbang apa Pak? Ya. Itu panitia kan pasti akan membutuhkan dana. Kira-kira berapa yang harus kita sampaikan? Nah kemarin itu ibu-ibu ya saya Pak dari Mas Ali Bapak kira-kira berapa? Ada yang gitu supaya kita ini nanti sama-sama aja dari ibu berapa, dari bawah berapa. Nih kalau saya tawarkan misalnya Bapak ya, kalau kita keluarin 500.000 bagaimana, setuju nggak? Setuju Pak ya. Ya alhamdulillah. Kalaupun Bapak mau nambahin silakan beli ya. Nah, itu satu. Yang kedua, saya dapat amanah dari Pak Irin. Nanti pengajian setelah di Pak Haji tanggal 5 itu kan minggu depan tanggal 12 ya. Tanggal 12 itu kita diundang di minggu depan rumah Pak Haji. Minggu depan. Iya. Kalau minggu depan rumah Haji tanggal 5. Pak Haji dulu, bukan Birin bukan? Belum. Haji dulu tadi masih dulu. Oh. Nah, jadi ke rumah Pak Haji dulu besok tanggal 5. Iya, Pak Haji dulu. Jadi kita Pak Birin kalau Kira-kira Pak Haji kemarin udah gitu. Nah, acara kemarin Acaranya beda. Acaranya pemainnya beda. Untuk dari saya terima kasih kepada Bapak Mansuni dan keluarga yang telah menyediakan tempat dan hidangan dan lain sebagainya. Kami dari jamaah mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Pak Mansuni dan keluarga mendapatkan keberkahan, dan kita juga semua yang hadir maupun yang tidak hadir pada malam hari mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak, mohon maaf. Jadi alhamdulillah Opi ini sekarang lagi mengandung jalan 4 bulan sesuai dengan ada istiadat juga dan tuntunan dari syariat juga. Kita itu nanti akan mengadakan acara syukuran
Jadi Bapak nanti malam Jumat malam Sabtu ya Pak ini. Jumat malam Sabtu mungkin nggak ada isya, kita sama-sama bikin buat tenda ya. Mendirikan tenda di rumahnya beliau. Ya, acaranya hari Sabtu ya Pak. Aku tuh ibu-ibu ya. Itu ibu-ibu. Nah, jadi kita minta tolong nanti pada waktunya bagaimana kita sekarang sama-sama mendirikan tenda di rumahnya beliau. Ini jadi demikian Bapak yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya, terutama kepada ibu kita Ustaz semoga dalam keadaan sehat walafiat. Demi dengan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.